Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman? Semoga teman semua, dan khususnya yang sedang menonton video ini, masih tetap bahagia serta dalam lindungan Tuhan semesta alam. Teman, mari kita sama-sama belajar bersama-sama. Baiklah teman, dalam video kali ini kita akan mengulas terkait dengan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD dan masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Sebelumnya mari sama-sama kita ketahui dulu, apa yang dimaksud dengan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Pengawasan pengelolaan keuangan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib anggaran serta partisipatif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya mari kita lihat pasal 1 ayat 4. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa, yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang, dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak, dan kewajiban desa. Ayat 5. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selanjutnya mari kita menuju pada pasal 5. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai A. Pengawasan oleh APIP, B. Pengawasan oleh camat, C. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa, D. Pengawasan oleh masyarakat desa, E. Sistem pengawasan, F. Pendanaan. Yang mana dalam video ini kita hanya coba belajar bersama-sama, sama-sama belajar untuk mengulas yang huruf C dan D. Sekarang mari kita lihat bab 4. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 20 ayat 1. Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf C terhadap kinerja kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa. Ayat 2. Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melalui A. Perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintahan desa, B. Pelaksanaan kegiatan, C. Laporan pelaksanaan APB desa, dan D. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Jika mengacu pada pasal tersebut, maka kita bisa coba tarik kesimpulan bahwa 1. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa. 2. Yang mana dalam hal pelaksanaan pengawasannya melalui perencanaan kegiatan, anggaran pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan dan lain macamnya lagi. Lanjut teman, pasal 21-nya. Hasil pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 disampaikan kepada Kepala Desa dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, dan juga disampaikan kepada Camat dan APIP daerah kabupaten, kota. Nah, menurut hemat kita, hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD, itu disampaikan kepada Kepala Desa dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu yang mana hasil pengawasan oleh BPD itu juga disampaikan kepada Camat, dan APIP daerah kabupaten kota. Selanjutnya teman, mari kita menuju bab 5. Pengawasan oleh masyarakat desa.
Pasal 23, Ayat 1. Masyarakat desa melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf D, melalui pemantauan terhadap pengelolaan keuangan desa. Ayat 2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Ayat 3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa. Ayat 4. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, meliputi informasi A. APB desa. B. Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan. C. Realisasi APB desa. D. Realisasi kegiatan. E. Kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana. Dan F. Sisa anggaran. Ayat 5. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan melalui A. Partisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan terkait pengelolaan keuangan desa. B. Penyampaian aspirasi terkait pengelolaan keuangan desa. C. Penyampaian pengaduan terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Pasal 24, Ayat 1. Hasil pemantauan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1, disampaikan kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, untuk mendapatkan tanggapan atau tindak lanjut. Ayat 2. Dalam hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdapat keluhan diselesaikan secara mandiri oleh desa berdasarkan kearifan lokal melalui musyawarah badan permusyawaratan desa. Ayat 3. Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat, hasil pemantauan dapat disampaikan kepada camat untuk dilakukan mediasi. Ayat 4. Dalam hal hasil pemantauan oleh masyarakat sebagai YAMNA dimaksud pada ayat 2, terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang, kerugian keuangan desa, dan atau indikasi tindak pidana korupsi, masyarakat dapat menyampaikan hasil pemantauan kepada APID daerah kabupaten, kota. Dari uraian pasal di atas, sekarang mari kita coba tarik kesimpulan teman. 1. Dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh masyarakat, yaitu melalui pemantauan terhadap pengelolaan keuangan desa. 2. Ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. 3. Terkait pelaksanaan pengawasan, masyarakat desa berhak meminta, juga berhak mendapatkan informasi dari Pemdes. Informasi itu meliputi, cek kembali pada ayat 4, yang sudah kita ulas di atas. 4. Pemantauan melalui partisipasi dalam musyawarah desa, menanggapi laporan terkait pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya melalui penyampaian aspirasi terkait pengelolaan keuangan desa. 5. Hasil pemantauan disampaikan kepada Pemdes dan BPD untuk mendapatkan tanggapan dan tindak lanjut. 6. Jika terkait pemantauan terdapat keluhan, maka hal tersebut diselesaikan secara mandiri, berdasarkan kearifan lokal lewat musyawarah BPD. 7. Jika penyelesaian itu dianggap kurang memuaskan, maka hasil dari pemantauan itu dapat disampaikan kepada camat untuk dilakukan mediasi. 8. Dan jika hasil pemantauan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, yang terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang, kerugian keuangan desa, dan atau indikasi tindak pidana korupsi, maka masyarakat dapat menyampaikan hasil pemantauan tersebut kepada APID daerah kabupaten, kota. Sekian dulu video kita teman. Terima kasih sudah menontonnya. Mohon dimaafkan jika ada banyak kekurangan dalam hal pencatuman pasal, analisa terhadap pasal dan lainnya lagi. Selengkapnya silakan teman buka dan cek kembali di Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Nomor 73 Tahun 2020, tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.